Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadania. Saya dari jurusan Teknik Informatika Komputer Ruang 1. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Sebelumnya, apakah Anda sudah mengetahui apa itu komputer? Dan mungkin Anda sudah pernah sharing-sharing atau melihat komputer serta fungsi-fungsi dan cara penggunaannya. Namun kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, pengertian dari komponen komputer. Komponen komputer adalah suatu perangkat atau hardware yang saling terhubung satu sama lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang dapat diterima oleh penggunanya. Pada sebuah komputer terdapat 5 komponen komputer. Namun kali ini saya hanya menjelaskan 3 komponen terpenting dari komputer. Yang pertama yaitu komponen masukan atau input device. Komponen masukan atau input device adalah komponen pada komputer yang memiliki fungsi untuk menerima masukan berupa data atau informasi dari luar dan mengirimnya ke dalam komponen proses. Pada sebuah komponen masukan atau input device terdiri dari 2 perangkat keras. Yang pertama yaitu keyboard atau papan ketik, dan yang kedua yaitu mouse. Papan ketik atau sering disebut dengan keyboard berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Papan yang berisi huruf, angka, dan berbagai kode ini memiliki peran yang sangat penting ketika Anda sedang mengoperasikan komputer atau laptop. Setiap tombol yang ada di keyboard berisi perintah yang jika ditekan akan menghasilkan respon yang berbeda-beda pada perangkat Anda. Mouse berfungsi mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu, juga untuk memberikan suatu perintah hanya dengan menekan tombol pada mouse komputer. Selanjutnya pada komponen yang kedua, yaitu komponen proses atau processing device. Komponen proses adalah komponen pada komputer yang memiliki fungsi untuk mengerjakan atau mengolah data yang diterima dari komponen input data, berupa binary, audio atau grafis, dan mengontrol keseluruhan sistem komputer selama proses pengolahan data berlangsung. Apa saja yang termasuk komponen input device? Yang pertama yaitu caching. Caching berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Tanpa adanya caching, komponen komputer seperti prosesor akan rentan terhadap kotoran, benturan, cairan, dan gangguan listrik. Yang kedua yaitu power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau AC dari daya listrik menjadi arus searah atau DC yang dibutuhkan oleh komputer. Power supply ini mempunyai merek Pentium 4, kecepatan prosesor 1,3 GHz sampai 1,8 GHz. Kemudian yang ketiga yaitu motherboard atau lebih sering dikenal dengan istilah MOBO. Motherboard bermerek Asus dengan PSKPL AM EPU mempunyai fungsi yang pertama sebagai pengatur penggunaan daya listrik yang kemudian didistribusikan ke seluruh komponen di dalam komputer. Yang kedua, sebagai pusat pengendali semua komponen. Dan yang ketiga, untuk menghubungkan seluruh komponen di dalam komputer. Kemudian yang keempat yaitu CPU atau Central Processing Unit. Prosesor ini mempunyai merek Intel Pentium Dual Core dengan kecepatan 2,7 GHz. Prosesor komputer atau CPU
bertindak sebagai otak perangkat dan memungkinkannya melakukan kalkulasi dan fungsi lain yang terkait dengan pemrograman apapun di komputer. Prosesor mengubah informasi yang dimasukkan ke dalam kode biner yang terdiri dari 0 dan 1. Kemudian yang kelima yaitu heatsink. Fungsi heatsink yang paling utama adalah untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer dan laptop yang melakukan aktivitas berat menghasilkan banyak energi panas. Selanjutnya yang keenam yaitu NIC atau wireless NIC. NIC memiliki fungsi utama yaitu untuk mengubah aliran data yang berbentuk paralel di dalam bus sebuah komputer menjadi aliran data yang berbentuk serial. Serial tersebut dapat saling ditransmisikan di dalam sebuah media jaringan komputer. Selanjutnya yang ketujuh yaitu video adaptor atau graphic processor unit. Video adaptor memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, port penghubung peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar atau monitor. Yang kedua, memaksimalkan fungsi layar sehingga dapat menampilkan grafis dalam resolusi dan kualitas warna yang terbaik. Yang ketiga, dapat mempercepat semua kinerja software operation system atau Windows. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu optical drive atau ODD. Optical drive atau ODD mempunyai dua fungsi yaitu sebagai perangkat untuk menuliskan data pada media simpan, CD maupun DVD, dan yang kedua adalah membaca data dari media simpan tersebut. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu konektor. Konektor terdiri dari beberapa power, di antaranya pertama, konektor power 20 pin. Kedua, konektor power motherboard 4 pin. Ketiga, konektor power optical drive 4 pin. Yang keempat yaitu konektor power floppy disk. Dan yang kelima yaitu konektor power hard disk. Selanjutnya yang ke-10 yaitu baterai CMOS. Baterai CMOS ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menyimpan pengaturan BIOS, yang kedua, mengatur waktu dan tanggal, yang ketiga, RAM berkapasitas kecil, dan yang keempat, menyisipkan baterai berukuran rendah. Selanjutnya yang ke-11 yaitu kabel. Kabel terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama kabel, yang kedua kabel floppy, dan yang ketiga kabel SATA. Selanjutnya yang ke-10 yaitu floppy drive. Fungsi floppy drive adalah untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Data yang disimpan juga bisa diakses ke komputer lain yang bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian diakses isinya. Selanjutnya yang ke-13 yaitu USB. Fungsi USB yaitu dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, pemindai gambar, kamera digital, printer, hard disk, dan komponen network. Selanjutnya yang ke-14 yaitu Ethernet. Ethernet adalah jaringan yang masuk ke dalam kategori Local Area Network atau LAN atau jaringan area lokal. Komputer yang dihubungkan pada satu jaringan dan saling berkomunikasi dengan bantuan akses oleh fisik ke media jaringan. Sistem yang digunakan untuk Ethernet juga termasuk pengalamatan tingkat rendah. Alamat MAC yang digunakan juga unik 48 bit yang terdapat pada ROM Ethernet card. 15. Wireless antenna.
Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik, bergantung kepada pemakainya dan penggunaan frekuensinya. Antena bisa berwujud berbagai bentuk, mulai dari seutas kabel, dipole, ataupun yagi, dan sebagainya. Antena berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik lalu meradiasikannya. 16. Power cord atau kabel listrik. Kabel power adalah kabel yang digunakan untuk memberi suplai pada monitor. Kabel power berfungsi sebagai penyuplai tegangan yang berada di dalam casing komputer. Dan komponen yang terakhir nih guys, yang ketiga, yaitu komponen penyimpanan atau storage device. Komponen penyimpanan atau storage device adalah perangkat yang dapat menyimpan data digital dan aplikasi berupa gambar, video, audio, dan lain-lain. Storage device adalah komponen kunci dari komputer dan hard drive adalah salah satu contohnya. Apa saja sih yang terdapat di dalam komponen penyimpanan? Yang pertama yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory memiliki fungsi utama yaitu menyimpan berbagai file sistem atau aplikasi oleh sistem ponsel untuk sementara waktu. Sebelum disimpan di RAM, berbagai file sistem dan aplikasi yang ada di ponsel sendiri, termasuk file sistem operasi atau OS, tersimpan di memori internal perangkat. Ini merupakan jenis RAM DDR2, memiliki satu celah di bagian kakinya dan dipasang pada slot. RAM mempunyai kecepatan transfer menyimpan data hampir 2 kali lipat dibandingkan RAM sejenis SDRAM. Kemudian yang kedua yaitu hard disk. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna komputernya. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada baut. Baut terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu baut yang pertama yang memiliki telinga dan terlihat lebih besar, berfungsi sebagai mempererat casing. Baut yang kedua yang berukuran sedang dan tidak memiliki telinga, berfungsi sebagai menyatukan alat-alat komputer ke dalam casing. Baut yang ketiga yang paling kecil berfungsi sebagai mempererat motherboard. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Dan apabila terdapat kesalahan,